harapan mudah-mudahan bisa dari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sore ini kita telah memasuki sepertiga akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan awal hingga akhir nanti puasa kita, ibadah kita, tadarruk, ta'abbud kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini kami akan menyampaikan tema alamat atau tanda-tanda kebaikan dalam kitab Wasyatul Mustafa, di mana kitab Wasyatul Mustafa itu merupakan dawuh-dawuh atau hadis Nabi yang disampaikan kepada wasiat-wasiat disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dan nanti ada tanda-tandanya, nanti akan kami sampaikan. Misalkan sebenarnya banyak sekali ada tentang orang yang punya akal, orang yang alim, orang mukmin, itu orang yang bertaubat, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang abid, ahli ibadah. Itu semua ada tanda-tandanya. Untuk mengetahui itu, maka bagaimana untuk mengukur bahwa dia itu sabar misalkan. Nah itu ada tanda-tandanya. Dan di dalam kitab Wasyatul Mustafa ini dijelaskan tanda-tanda tersebut. Untuk itu nanti kami bacakan seperti bagaimana biasanya saya mengaji kitab. Ini kitab, salah satu kitab kuning yang banyak dikaji di pesantren. Kitabnya tipis, tapi memang ini biasanya digunakan untuk anak-anak ibtidah atau sanawi di pesantren. Maka nanti saya baca seperti bagaimana sebelumnya kami bacakan model ala pesantren, nanti akan kami jelaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, baik saya bacakan alamatul faslun fi alamatil khairi. Nanti tidak semua kami bacakan ya. Tapi iki fasal tentang tanda-tandanipun kebagusan atau kebaikan. Bagi orang akal, alil akili kedua orang akal itu salah satu alamat yang telu piro-piro tondo, tetenger. Al-istighna'u fid dunya. Yang pertama, amrih bisuci, amrih pitulung fid dunya kelawan dunya, alal akhirati ing atase akhirat. Wahtimal jafa lan nanggung kewangkotan wa sabru lan sabar ala sadaid ing atase pira-pira coba. Yang pertama, orang baik salah satunya adalah orang yang mempunyai akal. Nah, bagi orang yang mempunyai akal itu ada 3 tanda. Yang pertama, al-isti'anatu fid dunya. Dia memanfaatkan urusan dunia dalam rangka mendukung urusan akhirat. Ini orang kalau memang kita dianggap punya akal, orang sekali lagi di dalam agama Islam orang yang beriman tentu panjenengan semua atau kita semua ini setiap pola hidup, proses hidup ini kan hanya urusan duniawi. Tentu akan yang dipikirkan adalah urusan ukhrawi, urusan akhirat. Jadi kehidupan kita tidak hanya urusan dunia, di dunia saja, tapi bagaimana pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai pada titik akhir yang saya sampaikan kemarin. Itu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akhirnya nanti akan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi inilah kita bagi orang yang punya akal maka harus berpikir situ. Tanda-tandanya bagaimana? Yang pertama adalah memanfaatkan urusan duniawi untuk mendukung akhirat. Banyak sekali urusan duniawi, pokoknya banyak sekali urusan dunia itu. Termasuk kita kerja, kita panjenengan misalkan pergi ke mana itu ke Taiwan dalam rangka thalabul halal, ini kan berarti mendukung bagaimana panjenengan atau kita semua baik walaupun urusan duniawi, tetapi itu semua dalam rangka menopang kegiatan ukhrawi kita. Misalkan dengan niat yang benar, yang penting niat yang benar. Jadi urusan ibadah itu sebenarnya kadang-kadang urusannya urusan mudah. Tetapi kalau salah niat ya salah. Tapi kalau urusan itu sebenarnya
biasa tapi niat yang baik, maka akan menjadi ibadah. Maisa mencari perkara halal itu kan wajib. Ya, tetapi kalau kita salah niat ya malah salah, atau perilakunya salah juga salah. Ada perkara halal tetapi salah langkah menjadi haram. Contohnya misalkan dia jenengan mau sedekah untuk menopang akhirat, ini sedekah. Tapi sedekahnya itu ngambilnya barang curian. Ini berarti kan tidak. Jadi ada perkara haram itu karena memang bendanya, ada haram itu dari urusan dunia. Ya, misalkan itu tadi, misalkan telur itu halal, tapi jenengan nyuri telur untuk dimakan, itu jadi haram mencuri. Bukan telurnya yang kita makan, Pak. Itu. Nah, termasuk juga urusan ukhrawi. Kalau kita sebagai orang yang berakal, maka isti'anah fid dunya alal akhirat ini penting. Jadi maksud saya, panjenengan misalkan kerja ke luar negeri, itu kan urusannya ketoknya dunia. Ketoknya untuk mencari uang, untuk mencari modal misalkan. Itu kan kelihatan urusan duniawi. Tapi bagaimana urusan duniawi ini menopang untuk kegiatan ukhrawi. Contoh misalkan, aku golek duit iki, saya nyari uang ini untuk menyekolahkan anak, memondokkan anak supaya pinter, supaya dia bisa beribadah dengan baik. Nah, itu berarti urusan duniawi kita itu dalam rangka mendukung akhirat. Saya bantu ini, saya nyari rezeki, tak sisi ini sebagian untuk membantu orang tua saya yang di rumah, yang sudah sepuh, yang tidak punya kerjaan. Saya ini kewajiban saya itu kan untuk ngopeni orang tua yang di rumah. Maka saya harus kerja di luar negeri. Sebagian rezeki saya untuk membantu orang tua saya supaya hidupnya sejahtera. Itu juga dalam rangka, nah itu bagian tanda orang akil. Orang yang punya akal, kalau memang untuk menopang kehidupan akhirat. Saya membantu, saya kerja di luar negeri, rezeki saya simpen untuk umroh, saya simpen untuk haji, saya simpen untuk menopang membantu suami ya, menghidupi, ngopeni, mendidik anak-anak. Itu semua dalam tanda kebaikan, maka itu termasuk tanda-tanda tanda-tanda kebaikan bagi orang yang punya agama. Yang kedua, wal ihtimamu al jafa, nanggung kewangkotan, itu keras hati. Bersabar, ada yang mengatakan menyabari bagi orang yang keras hatinya. Ya, kita apalagi berhadapan dengan orang, bermacam-macam orang, itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada keras, ada yang kaku wataknya, dan lain sebagainya. Ketika panjenengan itu bisa sabar dengan itu, maka ini bagian dari tanda kebaikan. Berarti tanda kebaikan bagi orang yang punya akal. Berarti panjenengan punya akal. Karena apa? Orang yang wataknya keras itu kalau kita keras juga, kalau kita keras juga, maka ya akhirnya malah tidak jadi. Harus ada yang mengalah. Dan disinilah ketika panjenengan bisa mengalah, di situ ya itu sebagai tanda berarti panjenengan punya akal. Yang ketiga, wasabru ala syada'id, sabar di dalam mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, tentu Allah pasti akan mencoba keimanan kita. Nah, keimanan kita akan diuji oleh Allah. Apakah kita sabar atau tidak? Itu. Nah, kalau kita bisa sabar, maka kita masuk kategori tanda-tanda orang baik, panjenengan. Bisa sabar, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tadi saya sampaikan bahwa kita berakal itu berpikir tidak hanya urusan duniawi, tetapi juga sampai berpikir urusan ukhrawi, urusan akhirat. Orang yang baik juga, atau kebaikan itu bagi orang yang selanjutnya di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini adalah orang yang sabar. Nah, tandanya apa? Sabru ala salah satu alaman.
Wali sobrilan iku tetep kedhe wong kang sabar. Tadi sudah saya sebutkan sabar. Nah, sabar itu ada bagaimana? Iku salah satu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Sabar itu dibagi tiga. Ada tiga tanda. Yang pertama sabru ala taatillah. Suci iku sabar ing atase taat maring Allah, wasabru lan sabar ala maksiat alal maksiat ing atase maksiat, atase coba ujian, wasabru lan sabar ala qada illahi taala ing atase pestine Allah taala. Jadi tandanya sabar atau sabar itu ada ulama membagi sabar ini menjadi tiga. Kalau di kitab Wasiatul Mustafa ini alamat atau tandanya sabar. Tandanya sabar itu ada tiga. Sebagian kitab menjelaskan sabar itu dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama as-sabru ala taatillah. Yang pertama adalah sabar dalam hal taat kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan perintah Allah, perintah puasa, perintah sholat, perintah zakat, ini tentu harus sabar. Kalau tidak sabar ya tidak bisa. Kayak puasa begini kalau tidak bisa sabar ya wong semua itu kita jenengan kita semua bisa makan pagi ya. Mulai pagi sampai sore ini bisa makan. Mulai pagi sore ini bisa ngerasani, bisa semuanya potensi. Pokoknya wong hari ini misalkan pagi di rumah di makanan sudah ada, tetapi kita diperintahkan Allah untuk bersabar. Nah, hanya orang-orang yang bersabar saja yang bisa melakukan puasa. Kalau masalah kuat ya mungkinlah yang kerjaannya berat, kerjaan pakai fisik misalkan di sawah atau mengangkat beras, tukang mengangkut beras yang berat itu mungkin itu berat sekali. Tapi kalau secara umum misalkan dengan kita kerja di kantoran atau di toko atau di apa, itu kan sama-sama lah. Haus, lapar itu sama. Tapi bagi orang yang sabar, itu yang mampu mengendalikan itu. Ya, maka orang yang tak sabar di dalam taat kepada Allah, ini merupakan tanda kebaikan bagi orang yang sabar. Yang kedua, as-sabru al-ma'siyati. Yang kedua, sabar atas maksiat kepada Allah. Selain beribadah itu harus sabar. Ya, setelah sholat, menyisihkan waktu. Itu harus sabar. So, kita berpuasa mulai pagi sampai sore, kita harus sabar. Apalagi sabar dalam materi. Ibadah yang sifatnya materi, haji atau umroh. Yang harus mengeluarkan uang sekian puluh juta, 30 juta, atau 35 juta, atau 40 macam-macam. Itu ya harus sabar. Mengumpulkan, setelah terkumpul harus kita beribadah kepada Allah. Tetapi semua itu kalau pokoknya sabar ya akan ada kebaikan di belakangnya. Yang kedua sabar al-maksiat, sabar ketika diuji maksiat. Ya begini, dijak rasan-rasan tonggo, dirasa-rasan konco, ya harus sabar karena maksiat itu. Atau misalkan kita semua di tempat yang di luar sana, di luar itu misalkan di Taiwan, tidak ada orang yang tahu, tetangga tidak tahu, saudara tidak tahu, padahal di situ lingkungannya memungkinkan untuk mabuk-mabukan, nggak ada yang tahu. Jenengan ke diskotik menghabiskan uang dan lain sebagainya, ambil mabuk, pakai narkoba, tidak ada yang tahu. Tapi karena kita sabar atas ujian dan cobaan dari Allah, maka itu semua bisa dilalui dengan baik. Gitu. Ujian dari maksiatnya Allah itu. Di sana nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada yang tahu kita misalkan berbuat nakal misalkan tidak, tapi panjenengan bisa sabar. Nah, sabar dari kemaksiat itu juga merupakan tanda-tanda kebaikan bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, as-sabru ala qada'illah. Yang ketiga adalah sabar atas qada' qadarnya Allah. Bapak Ibu yang hati, sabar itu Allah sudah mentakdirkan kita, panjenengan semua. Itu semua sudah melalui takdir Allah
Kita hanya proses ikhtiar dan proses menerima apa yang ditakdirkan Allah. Kita tidak tahu. Jenengan mungkin sama-sama kulo kali jenengan tidak banyak yang kenal. Ini ada 128 jamaah yang di Rona Senja ini. Itu sama-sama tidak tahu. Tapi ditakdirkan Allah kok kulo ini sakit ngaji, ngaos kitab di hadapan panjenengan walaupun secara on air. Itu kan ditakdirkan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal, tapi ditakdirkan Allah untuk ketemu melalui on air. Ini takdir. Mungkin juga ini sesuai dengan dalil Rasulullah. Rasulullah pernah dawuh al arwahu junudul mujannadah. Saya nggak tahu ini nanti masuk kategori itu. Roh itu seperti pasukan. Ketika kita pernah bertemu maka akan menjadi saudara. Ketika tidak bertemu maka menjadi musuh. Nah nggak tahu kalau ketemu secara online ini online begini termasuk ketemu atau tidak nanti tidak tahu. Tapi mudah-mudahan ini sebagai catatan kebaikan di hadapan Allah bahwa roh kita itu pernah ketemu di zaman azal itu. Nah, realnya ya sekarang ini. Nah, ketika kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, ya sabarnya dengan sabar banyak ujian melalui pengen bagaimana uang ini untuk maksiat. Harus sabar. Tapi kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang biasa, ya jangan mengeluh. Gak usah mengeluh. Karena itu takdir Gusti Allah. Yes. Jenengan delalah ditakdirni Allah berangkat ke Taiwan untuk mencari rezeki. Rezekinya mungkin tidak di Indonesia, tapi rezekinya di Taiwan. Ini harus sabar. Karena ketika ngeluh tidak menyelesaikan masalah, malah tidak dapat pahala. Tapi ketika ini dapat rezeki dari sana, dia tadi digunakan untuk beribadah melalui anak, misalkan untuk menyekolahkan anak, memberikan pendidikan yang terbaik ke anak, memondokkan anak, itu akan menuai memanen ibadah. Tapi kalau kita tidak sabar dengan takdir Allah, aku ditegur si Allah itu dan takdirnya aku kok malah aku kerja di Taiwan misalkan. Nah justru itu malah sudah nggak dapat pahala, malah nanti dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika kita bisa sabar dengan kodok kodarnya Allah, yes takdir kita kan tidak bisa. Lahir yura di kongkon delalah kita itu misalkan ibu saya namanya Aisyah, bapak saya namanya Dimyati. Delalah saya ditakdirkan lahir dari ibu bernama Aisyah, bapak bernama Dimyati. Saya nggak ditakdirkan misalkan jadi anaknya Pak Prabowo atau anaknya Pak Jokowi atau anaknya siapa. Sudah ini diterima saja. Nah ketika dalam proses kehidupannya delalah saya harus tinggal di Banyuwangi. Padahal saya ini aslinya Kediri. Lah tinggal di Banyuwangi misalkan. Ya harus saya terima. Dulu ya agak gerundel. Tapi kok jauh dengan orang tua, nelongso dan lain sebagainya. Ya saya terima. Ya itu namanya sabar di dalam kodok qadar Allah. Kok delalah kita semua. Misalkan dengan ini di grup ini. Ini sekarang sudah 131. Di grup ini. Dengan nilai nanti dapat rezekinya berbeda-beda dengan pekerjaan yang sama. Kadang-kadang sama-sama jadi pembantu atau sama-sama kerja di pabrik saja. Yang jabatannya sama, pekerjaannya sama. Delalah ketika pulang atau di rumah, itu rumahnya berbeda. Satunya rumahnya baik, satunya rumahnya biasa, satunya mohon maaf rumahnya jelek. Padahal kerjaannya sama, jabatannya sama. Nah itu takdir Allah yang tidak tahu. Kita diberikan apa? Kita atau diberi rezeki berapa? Tapi yang jelas Allah sudah memberi rezeki yang banyak sekali yang tidak terhitung. Tinggal kita menerima saja. Ketika menerima dengan kodok qadar Allah, alhamdulillah. Wes pokoknya sabar itu artinya ya bersabar dengan kodok qadar Allah. Kalau kita misalkan ditakdir Allah menjadi orang yang biasa misalkan. Terus alhamdulillah segini tak tompo wes pokoknya hidupku ayem, keluargaku tentrem, anak-anakku bisa sekolah. Anak-anakku bisa ibadah dengan baik. Anakku tidak bermasalah. Itu ditompo dengan keadaan begitu. Maka itu termasuk tanda kebaikan bagi orang yang sabar. Bapak Ibu yang kami hormati. Tanda-tanda kebaikan yang lainnya. Misalkan lagi ada yang bagi orang yang orang yang abid,
Orang yang ahli ibadah itu tandanya adalah walil ibadati dan ikut tetap kedhe wong kang ahli ibadah salah satu alamatin utawi biro-biro tetenger. Orang yang ahli ibadah itu juga ada tiga tanda. Yang pertama adalah banget yam kutu banget bendune sapa abid nafsu ing awak dhewe ne abid wa yuhasibuhu lan niti-niti sapa abid al ibadah ing awake abid wa yutilul qiyami lan dawaake ibadah abid ing ibadah baina yadillahi ing dalem ngersane Allah taala. Nah, tanda orang yang baik tadi ada sabar, ada yang bertakwa. Nah, sekarang orang yang ahli ibadah. Nah, ahli ibadah juga punya tanda. Kalau memang kita masuk kategori ahli ibadah punya tanda. Yang pertama adalah yang kutu nafsah. Bendu atau gak seneng dengan dirinya sendiri. Artinya begini, Bapak Ibu. Jadi kalau dengan diri kita sendiri, kalau dengan orang lain itu harus toleransi. Karena ketika kita ingin memperbaiki orang, itu kalau dia masih tidak baik, kita itu membenci dia, pasti dia tidak akan tertarik untuk menuju kebaikan. Tapi kalau kita untuk diri kita sendiri, ini harus ketat. Harus ketat bagaimana memaksa diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah itu dengan cukup ketat. Kalau untuk diri kita sendiri. Yang pertama, yang kutu nafsahu. Tidak benci dengan dirinya sendiri ketika dirinya sendiri itu tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu kalau untuk diri ya, untuk diri ke dalam, untuk diri kita itu harus kuat ibadah itu. Tapi kalau orang lain harus toleransi karena kita mengajak kebaikan, kalau orang lain tidak bisa. Kalau kita membenci mereka, tapi kalau membenci diri sendiri itu harus membenci artinya mengatakan kita itu ya kudu merasa bahwa diri kita itu masih jelek. Mari harus diperbaiki supaya kita dalam semangat dalam beribadah. Wa yuhasibuhu. Yang kedua introspeksi kalau bahasa sekarang. Yuhasibu itu introspeksi diri kita sendiri. Kita kita kan kadang-kadang pinter mengintrospeksi orang lain, menilai orang lain, tapi mengintrospeksi atau menilai diri sendiri ini kadang-kadang lupa. Saya kapan mencontohkan banyak ada orang itu nilainya jelek. Murid saya jeleknya. Pak itu goblok-gobloknya Pak. Goblok karena itu Pak. Tapi ketika saya cek nilainya ternyata pinteran dia daripada orang yang mengatakan goblok itu. Dia tidak sadar bahwa dirinya sendiri goblok-goblokan orang lain, dia sendiri ternyata lebih bodoh dari orang lain. Nah begitu. Karena kita itu kadang-kadang lupa. Kita pinter menilai orang lain, tapi kita lupa dengan menilai diri sendiri. Nah, bagi orang yang ahli ibadah, harus terbalik. Kita harus pinter-pinter menilai diri sendiri, tapi jangan terlalu banyak menilai orang lain. Nanti kalau kita terlalu banyak menilai orang lain, lupa dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita menilai diri sendiri, ya Allah, ternyata aku iki setiap hari kok maksiat, setiap hari itu banyak waktu yang terbuang. Tak ibadah, banyaklah ibadah. Tak perbaiki setiap hari bagaimana kita menjadi orang baik. Sering saya kaidah itu sering saya sampaikan. Darul mafasidi muqaddamun alal jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat suatu kebaikan. Nah, meskipun kita belum bisa menjadi orang yang baik, menilai dengan baik dan berbuat baik, maka minimal tidak menilai orang itu tadi. Minimal tidak menganggap orang lain jelek. Minimal begitu. Nah, awak dirungi apik jangan menyakiti orang lain. Kalau kita belum bisa menjadi orang yang saleh, ya jangan menyakiti hati tetangga orang lain. Kalau kita bisa begitu, muhasabah dengan dirinya sendiri, maka di situ kita bisa kategori orang yang ahli ibadah. Yang ketiga, al-waliyutilu al-qiyamu baina yadillah. Memperpanjang waktu beribadah kepada Allah. Nah,
ibadah sering saya kemarin itu kita ibadah itu tidak hanya sekedar wiritan atau sholat, itu tidak. Mencari rizki yang halal itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu. Berkata baik itu juga beribadah kepada Allah. Ada jalan di situ, ada batu atau ada ya Allah, ada duri misalkan, jenengan mindah supaya orang tidak tersakiti, orang nanti biar tidak jatuh ketika ada jalan, itu juga ibadah. Kita bisa lakukan. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semua kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita lakukan tanpa harus bayar. Kita mengawali perbuatan bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri perbuatan satu pekerjaan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mau makan bismillah, ketika selesai alhamdulillah, atau ketika melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah, ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan masya Allah, masya Allah, itu masih mengheran-heran itu masya Allah. Atau ketika kita mendengar musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita meninggal saudara siapa tetangga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua ucapan-ucapan yang tidak berbayar yang bisa kita lakukan. Memperbanyak beribadah kepada Allah, itu semua merupakan bagian dari tanda-tanda orang baik, yaitu orang yang ahli ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada banyak sebenarnya. Di sini ada orang soleh, ada orang alim, ada orang mukmin, ada banyak orang yang bertakwa. Itu semua juga tanda-tanda ibadah. Itu banyak sekali. Nah, baik saya tambah sekali lagi. Tanda yang terakhir ini, yang terakhir sebelum nanti pertanyaan, wal sya'idi, lan iku tetep kedhe wong kang bejo, orang termasuk yang bejo. Apa bejo itu? Yang beruntung. Salah satu alamatin yang ada 3 tanda, utawi telu biro-biro tetengen, kuwatun siji, putun suci panganan halalun kang halal, makan barang-barang halal, wa mujalasatul ulama'i lan lengguane para ulama. Yang kedua, lungguan dengan para ulama, wasobru wassalawatu lan piro-piro salat al-khamsu kang 5 ma'al imam sartane imam. Kalau kita bisa itu kita termasuk orang yang beruntung. Yang pertama, makan makanannya halal. Halal itu gak saruna-runa, pokoknya jenengan makan kerja sesuai dengan kerjaan itu, dibayar, digaji, jenengan makan dengan gaji itu, ya itu sudah halal. Bukan barang curian, copetan atau merampok, itu sudah barang halal itu. Terus yang kedua, kalau kita bisa mahala berarti panjenengan termasuk tanda orang yang beruntung. Yang kedua, wa murjala satu ulama, mungkin dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, atau setiap hari bisa ngaji bareng kayak begini. Ini setiap hari di dalam ruang aula rona senja ini selama 30 hari ini beribadah melalui ngaji bareng mujalasah ulama walaupun secara online. Saya kira sama karena ini memang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tidak ada media yang begini, sekarang ini ada media online begini. Ya ini saya kira ini termasuklah mujalasatul ulama, jenengan bareng-bareng setiap sore bisa ngaji, masih jenengan kerja pagi sambil kerja masih bisa ngaji bareng dengan para ustadz, para guru-guru. Terus juga jenengan apa yang jenengan kerjakan digaji, jenengan gaji dapat dimakan. Jenengan makan dengan barang halal itu termasuk orang yang beruntung. Yang terakhir wassalawatul ini yang agak susah. Wassalawatul khamsi ma'al imam. Kalau bisa sholat 5 waktu dengan imam itu yang agak susah. Karena kalau misalkan di Taiwan kan ya mungkin masjid jarang. Jamaah bisa dengan teman juga mungkin beda.
beda di sana dengan beda agama, beda kebiasaan, beda pekerjaan. Nah, ini yang agak berbeda. Tetapi ya begini aja, yang penting sudah masuk 2 agak lumayan. Yang ketiga memang sholat, bisa sholat secara jamaah dengan imam. Ini luar, ini kalau panjenengan bisa ini di dunia ini dapat keberuntungan, insya Allah di akhirat juga dapat keberuntungan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu tanda-tanda orang yang beruntung. Sekali lagi mudah-mudahan dengan ngaji. Jadi kesimpulannya, saya simpulkan sebentar. Yang pertama tanda-tanda tadi, bagi orang yang punya akal, itu ada 3 tanda, ada 3 tanda, yaitu yang pertama memanfaatkan urusan duniawi, urusan kerja, urusan duit, untuk menopang ibadah kita kepada Allah, atau menopang akhiratnya. Yang kedua, sabar atau menanggung sesuatu yang bagi orang yang keras hatinya. Yang ketiga, sabar atas cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tanda-tanda kebaikan bagi orang sabar, yang pertama adalah sabar beribadah kepada Allah, yang kedua sabar atas maksiat kepada Allah, yang ketiga sabar atas qada qadarnya Allah. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang beruntung. Itu yang pertama makan makanan halal, yang kedua bisa satu majlis dengan para ustadz, para guru, para ulama, yang ketiga bisa sholat 5 waktu berjamaah. Nah, ini mungkin yang terakhir ini agak berat. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan saya bacakan kitab ini, kata Wasiatul Mustafa ini merupakan pesan-pesan Rasulullah kepada sahabat Ali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini, isinya, atau memberikan yang terbaik atas dawuh-dawuh atau mauidhah dari Rasulullah SAW ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus dalam kebaikan kepada Allah, terus dalam bersabar menjaga maksiat dan menerima takdir Allah bagaimanapun keadaannya. Dengan begitu mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Demikian akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, mungkin mulai awal saya tidak ngisi di Imamit ini selama mengisi ini keliru, ya saya mohon maaf nih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Kiai Haji Rahmatullah Dimyati yang telah menyampaikan ilmunya dengan begitu gamblangnya, ya. Ya, dilanjutkan tanya jawab, ya, Bapak Ibu. Monggo yang punya unek-unek, ya, sesuai dengan tema atau di luar tema boleh, ya, Ustaz, di luar tema. Ya, kepada Bapak Ibu jamaah, yang sudah bergabung di Majelis Ta'lim Imamit UNR, dipersilahkan untuk memulai pertanyaan dengan password Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Dipersilahkan. Semoga Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, mencari Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ada Lucy dari Cilacap. Ya, enggak. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Maaf, lagi nyambi. Pertanyaannya. Maaf, Abah. Saya mau nanya, ya. Karena kan saya posisi di Taiwan. Terus kalau habis sholat, habis makan siang, kadang saya diajak nenek, kakek itu ke kuil. Dalam posisi saya belum sholat duhur. Kadang pulangnya ini jam 5, setengah 6 itu langsung sibuk masak. Apakah sholat saya bisa dikodo? Itu duhur sama asar, dikodonya malam. Karena waktu saya benar-benar sibuk. Saking sibuknya. Kebanyakan saya di luar ruangan, di luar rumah. Apakah saya bisa mengkodo waktu malam hari sholat isya itu?
Sekian, Nggih. sekian Abah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya muter wabarakatuh. lagi karena saya lagi masak. Berarti satu lagi, monggo yang ada pertanyaan, satu lagi, Bapak Ibu. Nggak ada. Kalau akhir-akhir rebutan ya. Kalau nggak ada, saya akan bertanya dulu. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah monggo, moderator kari-kari, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, gapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Nama saya Sri Mulyana. Nama saya Sri Mulyani, Abah, dari Klaten, Jawa Tengah. Tayonnya di Toyen. Ini di luar tema ya, Abah. Saya itu maksudnya tidak mau meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah itu, berusaha jangan sampai meninggalkan gitu kan, Abah. Nah, untuk sholat duhur itu kan ada sholat qobliyah 4 rakaat. Nah, sedangkan saya kadang terburu-buru dengan keadaan kakek nenek, saya kan merawat 2 orang. Terkadang qobliyah 4 rakaat itu langsung 4 rakaat gitu, Abah. Terkadang itu jadi tidak 2 rakaat gitu, tapi langsung 4 rakaat langsung gitu. Kira-kira boleh nggak, Abah, itu? Karena dalam keadaan terburu-buru, terus saya nggak mau mau meninggalkan sholat qobliyahnya gitu, Abah. Itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Maaf lahir batin, Abah. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon apa? Dijawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Yang pertama Bu Lucy, pertanyaan tentang gini. Sholat itu kan wajib dalam keadaan apapun. Sebenarnya Pak, ini kaidah standarnya dulu. Sholat itu wajib dalam keadaan apapun. Tetapi dalam keadaan tertentu, yang tidak memungkinkan, itu yang pertama ada sholat li hurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu. Misalkan kita jenengan gak nggo rukuh, gak apa, atau gak punya alat, gak punya ini, masih ada kewajiban untuk menghormati karena ini tidak sempurna sholatnya. Nah, kalau memang ini tidak memungkinkan, maka tetap punya kewajiban untuk mengqadha sholat. Karena Rasulullah itu kan pernah itu dalam kisahnya ketika beliau itu tertidur itu dipertanyakan apakah lupa Kanjeng Nabi? Tidak. Ternyata dalam hadis itu yang menjadi dasar bahwa Rasulullah sendiri pernah mengqadha. Itulah yang menjadi dasar bahwa sholat itu harus diqadha. Polisi minta tolong dimut nggih. Polisi minta tolong dimut. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, kayak tadi, karena ngurusi majikan, ngurusi bapak yang belum, ya karena memang dia tidak tahu kalau kita meninggalkan dia, ya dimarahi lah, atau bagaimana, pasti ada bermasalah di kerjaan. Kalau itu memang tidak memungkinkan, maka nantinya ketika sudah selesai tetap wajib mengqadha. Sudah benar jenengan itu mengqadha itu saya kira sudah benar. Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi kewajiban qadhanya harus tetap. Ya, jadi misalkan karena duhur asar tidak ke kuil, terus akhirnya harus memasakkan dan sebagainya. Nah, pokoknya setelah selesai itu segera disauri lah, diqadha itu. Diqadha. Beda dengan di jamak ya. Kalau jamak itu kan digabung. Kalau diqadha itu karena mengerjakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mengerjakan kewajiban yang tidak pada tempatnya. Misalkan qadha puasa, berarti kan itu tidak waktu bulan Ramadan. Tempatnya misalkan waktu pas Syawal mengganti puasa di bulan Ramadan. Ya, ini mengerjakan sesuatu yang tidak pada tempat kewajibannya, itu namanya mengqadha. Sholat duhur dikerjakan waktu Isya, harus mengganti sholat duhur tadi. Ya, itu namanya mengqadha. Dan mengqadha itu diwajibkan untuk mensegerakan. Nah, jadi ketika Bu Lucy tadi sudah
sudah mengerjakan itu, mengerjakan sholat 2 rakaat, belum mengerjakan sholat di duhur asar, misalnya dikerjakan malam dengan keadaan tertentu, pas misalkan diajak majikan yang tidak mungkin, ya itu solusi ya, harus dikerjakan, tapi sudah benar lah itu. Ya, sekali lagi ibaratnya begini, kita itu jenengan punya tanggungan bank. Nah, kayak kodok ingatan, gambarannya begitu, punya tanggungan bank. Misalkan sudah waktunya jatuh tempo belum punya, ya kan? Terus akhirnya nambah 1, 2, 3 hari, akhirnya terus baru bisa bayar. Nah, jenengan mungkin dimarahi, tapi kan tertutup hutangnya karena bisa bayar. Nah, sama dengan sholat itu, sholat qadha itu begitu. Nah, kita memang tidak pas dengan waktunya, tapi kita bisa membayar qadhanya itu, sholat ini kita tidak punya hutang kepada Allah. Ya nanti mungkin dimarahi sama Allah, tapi tidak punya tanggungan, bisa tetap berbebas. Nah, kalau dimarahi ya minta ampun, minta istighfar kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak bertobat, gitu aja. Terus yang kedua terkait Bu Sri yang dari Klaten, Bu Sri Mulyani tadi terkait salat qobliyah, saya mengapresiasi, bagus panjenengan masih bisa menyempatkan waktu untuk sholat sunnah. Tetapi memang begini, sholat sunnah itu ada muakkad, ada ghairu muakkad kan begitu. Ada sholat sunnah yang rawatib itu kan ada yang sangat dianjurkan, ada yang tidak. Yang pertama kalau memang bisa mengejar, yang utama yang dianjurkan. Sholat yang dianjurkan itu. Kalaupun bisa lagi malah yang tidak dianjurkan. Misalkan sholat sebelum maghrib, sholat kalau zuhur 4 rakaat. Nah, kalau misalkan nggak nutut 4 rakaat ya 2 rakaat saja. Begitu. Tapi kalau gitu, secara Pak. kalau kajian fikih itu memang sholat sunnah memang ada yang membolehkan langsung. Kan beberapa, misalkan sholat tasbih itu kan 4 rakaat, boleh 2-2, boleh langsung 4 rakaat. Ada yang sholat, yang saya tahu ya, makanya saya nggak berani menjawab secara langsung. Nah, yang saya tahu sholat misalkan taraweh, ada yang 4 rakaat langsung kan, ada yang 2-2, walaupun kebanyakan 2-2, tapi 4 rakaat langsung kan juga boleh. Nah, pertanyaan kalau sholat rawatib bagaimana? Menurut saya tidak bisa menjawab langsung atau tidak, tapi memang sebaiknya 2-2. Sebaiknya 2-2. Saya belum, tapi saya nggak bisa menjawab langsung karena nanti ini kajian fikih, kalau saya jawab secara hukum, kalau keliru saya yang berfatwa salah. Ya. Kalau biar saya juga hati-hati dalam menjawab urusan fikih. Kalau urusan fikih memang harus tinggi, jadi memang lebih baik 2-2. Kalau memang tidak terkejar ya 2 saja gitu. Tapi kalau bisa 2-4 itu sudah luar biasa. Artinya luar biasa itu begini, Ibu. Karena jenengan bisa melakukan itu sudah luar biasa. Betul. Apalagi di luar negeri, tidak banyak orang yang rata-rata mengejar wajibnya saja. Kok jenengan bisa melakukan itu sudah luar biasa. Ya mudah-mudahan teman-teman kita semua juga bisa tetap bisa istiqomah kalau jenengan. Terkadang bulan-bulan kan juga ngantuk, Abah. Kadang kuliahnya itu juga 4 rakaat langsung gitu, Abah. Karena ngantuknya gitu. Iya gitu nggih. Iya, Pak. Enggak Bu Mihasana. Alhamdulillah, nggih sudah jelas gambaran nggih Bu Sri Mulyani dan Ibu Lucy. Alhamdulillah, masih ada waktu. Monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan kita doa. Jumat Garpia menggapai ridho dan berkah. Allah Akbar. Kamu kenduk-kenduk yuk. Ayo lanjut. Ustaz, nama saya Suci dari Blitar, Magetan, mau bertanya tentang sholat juga nggak, Ustaz? Gini, sore hari itu napa niku? Sebelum tidak
sangat ngantuk sekali. Setelah sholat Isya itu saya akhiri dengan sholat napa niku astagfirullahaladzim, sholat witir. Akan tetapi di malam hari itu saya itu kepingin sudah bangun, waktunya masih panjang, terus nggak bisa tidur lagi. Terus saya sholat taraweh. Apakah itu juga ditutup dengan sholat witir? Terima kasih. Diperbolehkan apa mboten ngoten niku Ustaz. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah masih ada waktunya satu kali lagi? Kalau ada sekalian apa nggih? Ya, monggo kalau ada satu. Kalau nggak ada, nggak ada nggih, monggo langsung apa? Terima kasih. Untuk witir di sholat dari hadis Rasulullah itu memang biasanya di hadis itu saya di mana itu di Jawahirul Bukhari saya terangkan bahwa di Rasulullah mengakhiri sholat witir. Nah, tetapi di dalam bulan Ramadan kita hari ini kan atau setiap hari bahkan di Arab Saudi juga. Saya kebetulan pernah ikut Ramadan di sana. Itu ya akhirnya sholat witir, nanti ada sholat lagi malam. Nah, artinya begini, terus jenengan tadi, jadi witir itu memang dianjurkan sebagai penutup di akhir, tetapi itu tidak mengikat. Hanya ketika sholat sunnah, terus dengan kayak misalkan tarawih ini kan ditutup dengan witir. Terus nanti malamnya, apalagi nanti malam 2, 3 kalau di Indonesia, itu ya kita sholat lagi, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat yang lain itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi misalkan jenengan tadi Isya sudah setelah sholat Isya witir, terus malamnya itu sholat lagi, misalkan sholat tarawih atau sholat yang lain, itu tidak apa-apa. Bukan berarti hukumnya haram gitu, bukan. Ngaten nggih Bu Suci nggih. Jadi enggak masalah. Berarti sholat tarawih saja boleh nggih. Sholat tarawih saja boleh napa mboten Ustaz? Boleh. Nggih. Tapi memang sebaiknya kalau pas bulan Ramadan gini memang sholat witirnya ini yang paling pas ya. Yang paling pas itu setelah tarawih terus sholat witir. Tapi karena sholat witirnya duluan ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang paling pas, ini bicara ideal nih, bicara tepat dan benar-benar tepat, atau bicara ideal, ini setelah taraweh terus sholat witir. Tapi kalau tidak memungkinkan ya tadi sudah sholat witir ya sholat. Ustadz karena disebabkan ngantuk gitu loh, terus ditutup sholat witir, terus malamnya bangun masih waktunya panjang terus sholat tarawih ngoten. Nggak apa-apa. Nggih, sampun nggih, alhamdulillah. Sampun jelas yo. Hilang. Sampun samblang. Hilang. Masih ada, monggo. Atau sudah habis waktunya? Nggih, waktunya sampun niku saatnya pun setelah nggih, monggo mau nyuwun barokah doanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat pengajian ini, pembacaan kitab ini, barokah manfaatnya untuk keluarga kita. Mungkin putra-putri jenengan yang di rumah, mudah-mudahan mendapat barokah menjadi anak yang saleh-salehah, keluarga kita semua menjadi mendapatkan panjenengan semua mendapatkan rizki yang halal dan thayyiban sehingga menjadi berkah urusan, berkah di dunia, berkah di akhirat. Dan saya mohon maaf selama mengisi di Iwamid ini 3 kali mungkin baca kitabnya salah atau keterangannya saya bulat, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan ini benar-benar takdir Allah, ditakdirkan Allah besok kumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد يوافي ما يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجه سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الاحياء منهم والاموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقودنا وسجودنا وتهليلنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا اولادنا وذرياتنا الى اخر يوم القيامه تلامذنا من اهل الايه وللخير والعباده والاستقامه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والمرسلين والhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bu Mi Hasanah sebagai pembawa acara atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Rahmatullah Dimyati yang telah membagikan ilmu-ilmunya dengan begitu ikhlasnya ya, dan menjawab pertanyaan dengan begitu gamblangnya.